Benarkah 10,2 miliar rupiah dana itu akan diserahkan kepada rakyat Palestina, bukan kepada Hamas misalnya? Adakah fee yang diambil oleh Adi Hidayat? Kalau ada, berapa besar fee yang diambil? Dia juga bilang, jangan pernah mengganggu singa yang sedang berzikir, karena saat dia mulai mengaum, Anda tidak akan pernah bisa menghentikannya. Saya tidak ingin menurunkan status keilmuan dan kehormatan hanya untuk merespon cuitan-cuitan, buzzer-buzzer yang tidak jelas, tapi biarkan keadilan itu berbicara. Tapi kalau masih ngeles, masih merasa biasa, masih tertawa-tertawa dalam kesalahan yang tidak mau disadari, maka alangkah baiknya kita juga menegakkan keadilan. Dan saya yakin insya Allah pihak kepolisian akan sangat profesional ya, dengan tagar presisi. Penggalangan dana untuk rakyat Palestina yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat berujung hingga ke ranah hukum. Niat baik alumnus Pondok Pesantren Darul Arkam Muhammadiyah ini ditanggapi beragam dan malah menjadi fitnah. Agar tidak menjadi fitnah, dosen ilmu komunikasi UI Ade Armando meminta Ustadz Adi Hidayat untuk mengumumkan secara langsung detail terkait donasi Palestina yang ia kumpulkan dari masyarakat tersebut. Adapun sejumlah detail itu menurutnya yakni soal daftar pemberi atau sumber donasi tersebut, berapa jumlahnya dan diperuntukkan untuk apa donasi itu. Umumkan saja secara mendetail. Daftar uang masuk, dari mana, berapa jumlahnya, dikasih ke siapa, untuk apa, tuturnya. Bahkan seperti dilansir suarabanten.id, Ade Armando juga menyinggung soal berapa fee untuk Ustadz Adi Hidayat dari donasi Palestina yang ia kumpulkan dan salurkan itu. Berapa fee buat Anda? Kata pengamat komunikasi politik ini. Ade Armando dalam cuitannya meminta Ustadz Adi Hidayat berhenti tersinggung alias baper soal kicauan sejumlah pihak terkait donasi Palestina itu. Bro Adi Hidayat, sudahlah, jangan baper. Cuit Ade Armando pada Selasa 1 Juni 2021. Ade Armando juga menyinggung soal berapa fee untuk Ustadz Adi Hidayat dari donasi Palestina yang dia kumpulkan dan salurkan itu. Berapa fee buat Anda? Kata pengamat komunikasi politik ini. Selain itu, Ade juga meminta Ustadz Adi Hidayat agar mengikuti aturan pemerintah terkait pengumpulan dana dari masyarakat. Dan ikuti aturan soal pengumpulan dana masyarakat. Paham? Ujar Ade Armando. Sebelumnya Ade Armando juga mempertanyakan apakah donasi Palestina yang dikumpulkan Ustadz Adi Hidayat dari masyarakat Indonesia sudah seizin pemerintah atau belum. Jika belum seizin pemerintah, maka ia menilai pengumpulan donasi Palestina yang dilakukan UAH tersebut adalah ilegal. Sementara itu, Ustadz Adi Hidayat menyatakan akan serius laporkan pemfitnahnya di media sosial ke pihak berwajib. Menurutnya, apa yang dilakukan pemfitnah terhadapnya sudah keterlaluan. Ia juga meminta pemfitnahnya tak siapkan materai. Dengan tegas, dirinya tidak akan berdamai. Tim hukumnya telah menyusun cermat konstruksi hukum dan delik laporan untuk menyeret pemfitnahnya ke meja pengadilan. Ustadz Adi Hidayat melalui videonya yang tayang di kanal YouTube Adi Hidayat Official mengingatkan pemilik media sosial yang memfitnah dan memecah persatuan bangsa untuk siap-siap bertemu dengannya di pengadilan. Sebab ia mengaku sudah bulat melaporkan mereka ke aparat. Ustadz Adi pun menegaskan meskipun pemfitnahnya itu mengklarifikasi atau dalam arti ngeles, dirinya tetap akan melaporkan mereka. Tapi kalau masih ngeles,
masih merasa biasa, masih tertawa-tawa dalam kesalahan yang tak mau disadari, alangkah baiknya kita tegakkan keadilan. Dan saya yakin kepolisian akan sangat profesional dengan tagar persisi disiapkan Jenderal Sigit. Ini akan berjalan baik. Saya punya keyakinan dan masyarakat nggak perlu menduga-duga. Ini sudah keterlaluan, ujar Ustadz Adi Hidayat. Terkadang niat baik yang kita lakukan tak selamanya berujung pada sesuatu hal yang menyenangkan. Pasti nilai keburukan akan selalu menyertainya. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.